buatnya gitu. Itulah mindset tadi kan, mindset bahwa ya memang sekarang sudah terjadi dan sudah kita alami. Makanya kita memikirkan seolah-olah kita tuh membuat alam bawah sadar kita ketika kita sudah merokok itu kita dapat inspirasi, kita bakal jadi orang yang cerdas atau apalah, pokoknya nih otak nih makin nyala, nambah level up, nambah damage lah gitu, seperti itu, nambah kekuatan kawan-kawan. Padahal enggak, itu tergantung mindset kita teman-teman. Yang ketiga itu perlu banget sih dan perlu dikoreksi, itu ubah kebiasaan teman-teman. Karena rata-rata kebiasaan kita ketika kita sudah makan itu rata-rata setelah makan atau ketika aktivitas yang sangat melelahkan atau pekerjaan yang sangat melelahkan, kebiasaan kita langsung duduk, ambil rokok, hidupin, seperti itu, ambil lagi, hidupin. Ubah aja caranya, ubah dengan cara makan permen atau makan es batu, ya pokoknya kebiasaan yang mantap-mantap lah. Kalau Anda beragama Islam, kalau bisa buat aja, kalau setelah makan itu kalau bisa lu buat menjadi kebiasaan berzikir atau berselawat, mantap lagi. Selain lu dapat pahala, lu dapat nilai positifnya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau dialihkan dengan katanya kita bisa ngalihkan dengan popping apa segalanya, bullshit. Pokoknya orang yang berhenti merokok malah mengalihkan diri ke popping, itu bahkan lebih ngeri kadang-kadang kandungan nikotinnya, dan kita nggak tahu popping ini teruji klinis atau enggak. Yang jelas yang namanya sejenis nikotin itu kan, atau zat adiktif segala macamnya itulah yang terkandung di popping atau di rokok, itu kan nggak baik, itu kan merusak diri ya, jelasnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu yang kelima ya, kalau nggak salah sudah sampai yang kelima. Yang kelima ini lucu-lucu, nggak lucu sih, karena kalau ini dilakukan itu agak-agak gimana ya, lu bakal dinyinyirin. Nah seperti itu. Yang kelima ini adalah lu jaga jarak sama teman-teman lu yang masih perokok. Ya nggak lama, cuma sementara doang kok. Sementara ya, paham, saya juga ngalamin yang anda alamin teman-teman. Itu biasanya teman-teman ini pada nyinyir, pada juditin lu, bahkan pada ngejekin lu gitu, seperti itu. Lu tahan dulu lah sementara, sebulan lah maksimal. Sebulan itu nggak terlalu lama kok. Bahkan kalau saya kemarin itu seminggu, kalau nggak salah di minggu kedua langsung baru berani keluar. Jadi di minggu kedua itu baru berani keluar dan nongkrong sama teman-teman. Akhirnya memang nggak tergoda lagi, seperti itu teman-teman ya. Ketika anda masih atau dalam proses berjuang untuk berhenti merokok, lu pergi nongkrong sama teman-teman lu, aduh, gue ngalamin apa yang lu alamin juga. Itu biasa teman-teman itu nih, dia ngasih rokok free, pokoknya kayak mana caranya kita itu balik lagi ngerokok sama dia, seperti itu teman-teman. Dia nggak pengen masuk dalam lubang hitam atau lubang kegelapan itu sendirian, dia pengen lu balik lagi dah, kambuh lagi dah sama dia, seperti itu, biar sama-sama lah kena pahitnya. Padahal yang jalan hidup lu sendiri, bukan lu sama teman lu. Mana kita nggak tahu nasib siapa yang lebih sakitan duluan ya teman-temannya. Siapa tahu lu yang lebih duluan sakit atau kena penyakit gara-gara merokok. Siapa tahu juga teman lu. Tapi ya yang jalan hidup kan lu, bukan teman lu, bro. Jadi ya lu kurangi dulu lah pokoknya, dengan keluar dengan teman-teman lu yang merokok. Karena memang tadi pertama bahaya sementara itu, karena tadi memang dia itu tadi bahayanya itu bahaya hasutan dan bahaya ini apa namanya, tawaran. Biasa tuh selalu ditawari yang free, pokoknya kayak mana caranya lu balik lagi dah merokok. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin yang tambahan selanjutnya ini yang ke-6 teman-teman. Yang ke-6 ini saya itu biasanya, kalau kemarin itu saya sibuk belajar buat konten. Nah seperti yang sekarang inilah saya lagi buat konten seperti ini hingga sampai sekarang. Ini dah konten saya yang berapa kali rintis ya. Pokoknya saya buat terus lah konten seperti itu, yang jelas lebih bermanfaat lah gitu. Minimal kalau nggak bisa jadi termonetisasi, minimal kan jadi amal. Karena yang nonton kan siapa tahu ngena di hatinya dan dia benar-benar selamat dari kebiasaan merokok, seperti itu teman-teman. Minimal seperti itu kan, jadi niatnya baik aja lah. Jadi cari kesibukan lain seperti olahraga, belajar ngedit video lah. Lo pengen berasa jalan dengan ada efek keren di dunia lain, seperti itu kan ada tuh, masih di dunia internet sekarang ini banyak
teknik AI dan website yang menyediakan fitur-fitur pengeditan tergantung kreasi kita, seperti itu teman-teman. Banyak kesibukan lain yang lebih bermanfaat daripada lu ngerokok teman-teman. Yang ketujuh, kita kembali langsung yang ketujuh teman-teman. Yang ketujuh, ya namanya kita manusia, pasti dari teman-teman ini yang mencoba ini, yang mungkin 1 sampai 100 itu ada persentase sekitar mungkin 80% sampai 85% yang gagal, lalu balik lagi mencoba. Ya nggak apa-apa, coba lagi, coba terus hingga berhasil. Nah, sampai lu membentuk yang namanya konsistensi dan jiwa untuk benar-benar menepati janji lu lah sama diri lu sendiri untuk bisa berhenti merokok. Seperti itu teman-teman. Satu hal makna dari kehidupan yang bisa saya petik dari berhenti merokok ini ialah terbentuknya jiwa konsistensi dan jiwa apa ya namanya, jiwa beda dari yang lain lah. Pokoknya lu berhasil berjuang dan lu berhasil sampai garis finish dengan cara dan jalan lu sendiri. Yang jelas konsisten itu bagus untuk kehidupan lu teman-teman, baik lu buat di lingkungan kerja atau buat di kehidupan bermasyarakatmu. Itu bagus teman-teman, konsisten itu pelajaran yang sangat mahal, karena membentuk diri untuk menjadi konsisten itu sulit, bahkan sangat sulit teman-teman. Seperti itu nilai plusnya. Dulu saya pernah satu hari itu sampai 3 bungkus rokok, waktu itu Sampurna di tahun 2000 berapa itu ya, 2014-15 kalau nggak salah. Di tahun segitu 3 bungkus satu hari pernah, bahkan 2 bungkus satu hari. Oke, kita kaji anggaplah satu bungkusnya 20.000 dikali 2 untuk 1 tahun, kalikanlah sendiri uang itu bisa dapat berapa teman-teman. Nah, seperti itu pemborosan yang nggak jelas dan nggak karu-karuan. Mungkin dapat beli motor atau bahkan dapat separuh rumah kalau kita hebat. Nah, seperti itu teman-teman. Efek negatifnya tuh yang agak berat sedikit, mungkin kita terkena penyakit ya, paru-paru basah atau batuk darah lah. Sudah aware kita harusnya kalau sudah kena penyakit seperti itu, udah banyak makan obat segala macamnya, terus banyak keluar biaya seperti itu. Dan fase paling parah negatif terakhir kita mungkin sampai kritis dan hampir meninggal gara-gara merokok tadi teman-teman. Oke, kalau kita mungkin ekonomi kita itu berkecukupan dan mungkin kita kaya, mungkin kita bisa mengobatinya seperti itu teman-teman. Cuman kan kedepannya kita udah nggak jadi manusia normal lagi, sudah ada kerusakan yang terjadi di dalam tubuh ini dan nggak bisa kita obati lagi, karena yang namanya penyesalan kan datang di ujung. Seperti itu teman-teman. Coba aja dipikirin gitu, seperti itu. Yang jelas yang pasti ketika kita tidak normal lagi dalam pernapasan, presentasi kita hidup itu kan nggak terlalu panjang lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, di tahun pertama berkemungkinan ya, di tahun pertama itu istri atau teman atau orang tua lu masih peduli, tahun kedua masih peduli, tahun ketiga udah mulai nggak peduli, tahun keempat mungkin bisa jadi masa bodoh, karena mungkin keuangan sudah habis untuk mengobatin lu lama-lama bakal jadi beban secara halus teman-teman. Sadar nggak sadar itu sebuah sistem yang lu buat sendiri, dan itu kenyataan yang terjadi dan realita pahit bahkan konyol yang terjadi di kebanyakan masyarakat Indonesia ini teman-teman. Udah tahu lu nggak punya uang terlalu banyak, tapi lu malah nyiksa diri lu sendiri. Seperti itu teman-teman. Tapi kan bro, nggak merokok itu ngantuk, nggak merokok itu nggak bikin inspirasi apa segala macam, enggak kok. Kembali lagi ke resep awal tadi, orang yang nggak merokok, nggak kenal rokok di awal, dia biasa-biasa aja, nggak ngantuk kok. Kalau ketika nggak merokok di aktivitas kerja malam segala macam itu, lu nya aja yang sebenarnya pengen sesuatu yang nikmat tapi lupa akan mudarat. Dan yang kita langsung ke efek paling parah, lu mati cepat, misalkan lu is dead atau mati gara-gara rokok tadi. Pertama mungkin ya keluarga pasti bersedih pertama tuh, yang paling parah. Kedua ya jelasnya sudah sekian banyak uang yang habis, bisa mungkin puluhan bahkan ratusan juta uang yang dihabisin yang seharusnya bisa dialihkan ke pengalihan dana, pemakaian ke tempat lain atau kebutuhan lain, malah habis ke lu ngobatin lu doang. Kalau lu bapak-bapak
lu pikir nggak butuh uang sekian banyak untuk ngobatin lu, seperti itu. Pasti butuh uang kan. Nah, tapi kan ada BPJS. Iya, BPJS nggak selamanya semua BPJS itu mengcover semua obat, yang bahkan kadang-kadang nggak ada efeknya di elu. Dan kadang-kadang obat itu rata-rata hanya meringankan, bukan mengobati. Seperti itu teman-teman, kebanyakan ya obat-obatan itu rata-rata meringankan atau mengurangi, bukan mengobati, karena sejatinya tubuh lu yang baik telah lu rusak. Seperti itu. Seperti contoh itu teman-temannya kayak luka kan pasti menyisapkan atau meninggalkan kunat atau seperti begoresan bekas luka. Seperti itulah tubuh lu juga. Tentunya sudah habis uang ratusan juta, lu nya malah meninggal, kemudian keluarga lu malah jadi banyak hutang. Kalau di yang keluarga orang susah, kalau orang menengah dan kaya ya mungkin galaunya berkepanjangan lah karena kehilangan lo. Seperti itu teman-teman. Anak lo bakal jadi anak yatim, kehilangan sosok ayah. Saya ingatkan sekali lagi kawan-kawannya, berhenti merokok ini bukan soal siapa yang kekuatan dan soal siapa yang tahan-tahanan. Ini demi diri lo sendiri dan demi masa depan lo sendiri, juga demi untuk hidupmu sendiri kawan-kawan. Kita dikasih badan sehat tapi kita rusak. Nah, seperti itu. Lu ingat baik-baik dah, kalau lu bapak-bapak yang lagi pengen berjuang dan berusaha untuk berhenti merokok, lu ingat aja anak dan istri lu. Tentu mereka ingin lu itu hidup lebih lama bersama mereka. Memang masih ada semboyan memble itu yang masih ada di otak lu dan di hasutan kawan-kawan lu yang menyebutkan dan bilang merokok mati, nggak merokok juga mati. Itu semboyan yang dipakai mereka-mereka yang telah iri dan julid kepada lu. Seperti itulah. Pokoknya sebenarnya di hati dia pengen juga berhenti seperti lu ketika lu udah bisa berhenti merokok kan. Tapi dia nggak bisa. Seperti itulah kan. Karena rata-rata aku rasa kalau dijual aja obat yang bisa benar-benar menghentikan manusia ini merokok, harganya 1 juta atau 2 juta, masih banyak dan sanggup laku keras orang beli teman-teman. Saya rasa jamin pasti ada yang tahan belinya. Seperti itu kawan-kawan. Atau bahkan lebih, aku rasa masih banyak yang beli. Ada uang sekian banyak, sebegitu banyak, kita kan bicara ini hanya kemungkinan. Tapi kan kalau memang semuanya itu nggak lu pakai buat ngerokok aja, atau nggak kepakai buat ngobatin lu yang sakit, uang sebegitu banyak, mungkin ada puluhan juta atau ratusan juta, lu pakai buat usaha, lu simpanin buat aset anak-anak lu simpan buat perhiasan istri lu, atau lu buat upgrade kendaraan, rumah. Itu luar biasa teman-teman efeknya, dan itu saya sudah alami dan buktikan. Alhamdulillah seperti itu. Saya sudah perlahan bisa mengupgrade diri dan mengupgrade kepemilikan barang. Oke, cukup demikian dari saya ya. Sudah lumayan panjang lebar saya sampaikan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Saya siap menemani, jadi kawan bicara dan kawan curhat Anda. Kalau saya lagi nggak sibuk, pasti saya balas. Kalau lagi nggak balas, berarti mungkin ada kesibukan lain. Atau mau sharing-sharing pengalamannya, kok gagal-gagal terus nih, berhenti, gue berusaha untuk berhenti merokok, masih aja balik lagi gitu. Coba di komen, siapa tahu saya bisa kasih solusi lebih lagi supaya bisa berhenti merokok. Silahkan di komen di kolom komentar. Ya, ini channel baru saya ya, namanya ini bukan sekadar cerita. Semoga selalu ada makna di setiap cerita yang dipetik dari sebuah cerita dari saya. Wassalamualaikum.